Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal mistis sampai saat ini masih mengakar di Indonesia dan hingga menjadi bagian dari budaya. Bahkan di era modern saat ini, hal mistis masih eksis dan tidak terkikis oleh zaman. Banyak masyarakat yang mempraktekkan hal itu untuk tujuan duniawi. Dari mencari ilmu kekebalan hingga kekayaan dengan cara instan. Wisata religi di Gunung Kemukus misalnya, yang alih-alih digunakan sebagai ziarah napaktilas, namun pada realitanya, terdapat stereotip negatif dari masyarakat. Yang mana, digunakan menjadi ajang mencari kekayaan, dengan melakukan pesugihan. Gunung Kemukus, terletak di daerah Sragen, Jawa Tengah, dan mungkin tidak asing didengar, bagi sebagian orang. Namun jangan salah, nama Gunung Kemukus, bukanlah berarti tempat ini menjulang tinggi, setinggi gunung. Namun hanya sebuah bukit, yang di puncaknya terdapat sebuah makam, yang konon merupakan makam seorang pangeran dari Majapahit, bernama Pangeran Samudro. Saat ini, makam Pangeran Samudro, banyak didatangi peziarah, dari berbagai daerah. Hingga kini, kearifan lokal di desa tersebut, tetap terjaga dengan baik. Lantas, seperti apakah cerita selengkapnya? Simak video ini, dan selamat datang di channel Cerita Perjalanan. Menurut sumber yang ada, terdapat dua versi kisah yang berada di sana. Salah satunya adalah tentang Pangeran Samudro, yang melakukan hubungan terlarang, dengan salah satu ibu tirinya, yaitu Dewi Ontrowulan. Namun, karena hubungan mereka merupakan hubungan terlarang, maka mereka berdua menyembunyikan hubungannya. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, maka akan jatuh juga. Ayah Pangeran Samudro, akhirnya mengetahui hubungan dari ibu dan anak itu, hingga ia menjadi murka, dan mengusir Pangeran Samudro. Di dalam kenestapaannya, Pangeran Samudro mencoba melupakan kesedihannya, dengan cara melanglang buana, hingga akhirnya ia sampai ke Gunung Kemukus. Namun siapa sangka, ternyata sang ibu malah menyusul anaknya, ke gunung itu. Katanya untuk melepas kerinduan. Namun naas, sebelum mereka saling melepas rindu, penduduk sekitar memergoki mereka berdua, dan kemudian mengeksekusi mereka di tempat itu. Keduanya kemudian dikuburkan dalam satu liang lahat, di gunung itu. Namun menurut sebuah cerita, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Pangeran Samudro meninggalkan sebuah pesan, yang berkata, "Siapa saja, yang dapat melanjutkan hubungan terlarang itu, maka akan terkabul semua permintaannya." Dan dari mitos yang berkembang itulah, banyak masyarakat yang percaya, dan kemudian datang, untuk melakukan ritual tidak benar, bersama orang yang bukan pasangan sahnya, demi terkabulnya permintaan mereka. Mitos itu juga memberi syarat, bahwa mereka harus melakukan hubungan sebanyak 7 kali, secara berturut-turut, bukan dengan pasangan resminya. Tapi ternyata, tidak sedikit pula yang membantah, kalau mitos ini merupakan versi kisah yang salah, dan juga menyimpang. Kemudian, kisah kedua bercerita tentang Pangeran Samudro, yang mana adalah keturunan terakhir Raja Majapahit. Ia merupakan putra dari seorang Raja Majapahit, yang lahir dari seorang selir, bernama Raden Ayu Ontrowulan. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, diserang oleh Raden Patah dari Demak, ia diboyong ke daerah Demak Bintoro, oleh Sultan Demak, bersama ibunya. Selama tinggal di Demak, Pangeran Samudro mendapat bimbingan ilmu agama, dari Sunan Kalijaga. Saat usianya beranjak dewasa, ia diminta, untuk menimba ilmu agama Islam, kepada Kiai Ageng Gugur, dari desa Pandan Gugur, di lereng Gunung Lawu. Perintah kepada Pangeran Samudro ini, mengandung misi suci, yaitu menyatukan saudara-saudaranya, yang telah terpisah lama. Dengan didampingi oleh dua orang abdinya, Pangeran Samudro memulai perjalanan spiritualnya, untuk berguru kepada Kiai Ageng Gugur. Hari demi hari, Pangeran Samudro belajar agama Islam, secara lebih mendalam,
kepada Kiai Ageng Gugur. Setelah banyak belajar ilmu agama, di sana Pangeran Samudro baru mengetahui, kalau Kiai Ageng Gugur merupakan kakak kandungnya sendiri. Kemudian setelah selesai berguru, Pangeran Samudro bersama dua abdinya, kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat, dan sampailah di daerah, yang bernama Gondang Jenalas. Yang kini, dikenal dengan nama Gemolong. Di sana, Pangeran Samudro beristirahat, untuk melepaskan lelahnya, dan di tempat inilah, Pangeran Samudro terserang penyakit panas. Walaupun demikian, perjalanan menuju Demak, tetap saja ia lanjutkan. Dalam perjalanannya Pangeran Samudro semakin berat, untuk melangkahkan kaki. Badannya sudah tidak mampu tegak, saat berjalan. Ia berjalan sambil sempoyongan, bahkan beberapa kali hampir jatuh. Dalam situasi seperti itu, Pangeran Samudro tetap melanjutkan perjalanan, menuju Demak. Ontrowulan sang ibu, dari Pangeran Samudro, diberitahu bahwa anaknya sakit. Kemudian ia melakukan perjalanan, ke desa Doyong. Sebelum menemui anaknya, Ontrowulan mandi, untuk membersihkan diri, di sebuah sendang, yang kini disebut dengan Sendang Ontrowulan. Ia mandi keramas, dengan berbagai macam bunga. Sesampainya Ontrowulan menemui Pangeran Samudro, namun sayang, ajal telah menjemput sang pangeran. Ontrowulan yang sangat bersedih, memeluk anaknya. Namun naas, ia juga ikut meninggal bersama dengan sang pangeran. Kemudian, sang pangeran dimakamkan, di sebuah gunung, dan jenazah keduanya, dikuburkan bersama dalam satu liang. Konon, arwah Pangeran Samudro, menemui tokoh ulama, yang tinggal di sekitar jembatan gunung, dan mengatakan, anak cucuku yang jauh maupun dekat, misalkan memiliki kesulitan, bisa meminta berkah ke makam Pangeran Gusti Samudra. Apapun yang diminta, akan dikabulkan. Dengan syarat, apa yang kamu minta, mantapkan hati seperti orang yang memiliki pasangan, meskipun hujan gelap, dan jauh, datanglah ke makam. Oleh masyarakat, lokasi bekas perawatan, atau peristirahatan Pangeran Samudro, didirikan sebuah desa baru, yang diberi nama Duku Samudro, yang sampai kini, terkenal dengan nama Duku Mudro. Semula, makam Pangeran Samudro masih sangat sepi, karena masih berupa hutan, dan masih banyak dihuni, oleh binatang-binatang buas. Lambat laun, masyarakat mulai banyak mendiami desa tersebut. Selama berdiam di lokasi itu, masyarakat kerap melihat kabut hitam, seperti asap yang berbentuk kukusan, atau tempat mengukus nasi, yang terbuat dari bambu, yang tampak menyelimuti makam Pangeran Samudra, yang dipercaya masih ada garis keturunan dengan Kerajaan Majapahit. Kabut itu terlihat menjelang musim hujan, atau musim kemarau, dan muncul seperti asap yang berbentuk kukus. Sebab itulah, sampai saat ini, tempat lokasi makam Pangeran Samudro, dikenal dengan nama Gunung Kemukus, yang berasal dari kata kukus. Namun dari tahun 70-an, tempat itu mulai dikenal, sebagai tempat pemujaan mencari kekayaan. Salah satu hal, yang membuat pemujaan Gunung Kemukus terkenal, yakni ritual, yang bukan dengan pasangan di tempat itu, sebagai syarat, mendapat kekayaan. Hal itu mulai terjadi, karena banyak orang, yang salah mengartikan, dari kata yang diucapkan, oleh Pangeran Samudro. Yaitu dengan syarat apa, yang kamu minta, mantapkan hati seperti orang yang memiliki pasangan. Para penduduk, menyalahartikan kata pangeran, bahwa yang berziarah, harus membawa pasangan, agar keinginannya dikabulkan. Padahal yang dimaksud, oleh pangeran, bahwa siapapun yang berziarah di makamnya, akan memiliki hati yang gembira, layaknya memiliki pasangan baru. Pada versi cerita kedua, mereka yang melakukan ritual sesat, di Gunung Kemukus, jelas-jelas salah. Karena sejatinya, Pangeran Samudro merupakan penyebar agama Islam, dan juga keturunan Majapahit. Namun masyarakat banyak yang keliru, mereka beranggapan, bahwa untuk berziarah ke makam Samudro, harus membawa wanita, yang bukan istrinya. Wanita simpanan, atau bahkan menyewa jasa wanita,
yang terdapat di desa sekitar Gunung Kemukus, guna melakukan ritual tersebut. Karena itu, Gunung Kemukus memiliki label yang kurang baik. Paradigma tersebut berkembang karena terdapat keyakinan di sebagian masyarakat. Apabila ingin mendapat berkah atau permohonannya terkabul, maka orang yang datang harus melakukan ritual dengan hubungan intim dengan lawan jenis yang bukan suami atau istrinya. Kemudian setelah itu, juga ada ritual-ritual lainnya, dan khusus untuk ritual hubungan intim, biasanya dilakukan pada Jumat Pon. Dalam ritual itu, para peziarah harus bermalam di atas Gunung Kemukus, dan melakukan ritual sesat dengan orang asing. Jika mereka menginginkan keberuntungan pada masa depan, prosesi itu dilakukan, bahkan jika kedua belah pihak telah menikah dengan orang lain. Tak hanya itu, ritual tersebut ternyata dilakukan lebih satu kali. Pelakunya harus berhubungan dengan orang yang sama persis, sebanyak 7 kali, setiap 35 hari sepanjang tahun. Pasangan tak sah itu harus menyelesaikan siklus tersebut, dan jika tidak, maka ritual tersebut akan dianggap tidak lengkap, dan mereka akan gagal. Itu berarti mereka harus melakukan hubungan dengan orang asing selama beberapa kali untuk mendapatkan hasil terbaik. Dan usut punya usut, terdapat 2 versi mitos untuk para peziarah makam. Pertama, bersumber dari juru kunci makam. Juru kunci makam menyatakan bahwa berziarah ke makam Pangeran Samudro harus berniat lurus dan suci. Bahkan melarang para peziarah untuk melakukan ritual tidak benar. Sedangkan versi kedua, bersumber dari orang luar dari sini. Mereka justru mengharuskan para peziarah untuk melakukan ritual melenceng itu, dilakukan bila peziarah ingin doanya terkabul. Kabarnya versi ini diwacanakan oleh pemilik warung dan jasa penginapan, yang sekaligus menyediakan perempuan pekerja seks untuk kepentingan ekonomi. Diduga, mitos tersebut juga untuk menggerakkan bisnis prostitusi di Gunung Kemukus agar terus berjalan. Pesan dari saya, jauhkanlah pikiran kalian dari yang namanya pesugihan. Apalagi yang menyangkut keberhasilan tidak diraih dengan jalan pintas. Karena itu, bekerjalah seolah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, berdoalah kepada yang di atas, seakan engkau akan mati esok hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.